Dekor ntaran aja deh. Kerjaan gue masih banyak banget. Duh, iya ntar gue sempetin. Banget sih. Wah, udah banyak yang jadi ya, Del? Lu udah mulai dari kapan, Del? Dari tadi. Oh, oke. Del, tau gak sih, tadi tuh sebenarnya ya, gue tuh udah pengen nyusul lu dari pagi. Tapi gue bangunnya kesiangan banget, gila. Del, ini udah bener belum, Del? Motor aja deh, Cak. Lah, lu sendirian? Ya udah, duluan ya. Kerjaan kamu mana? Ini udah jam berapa? Tadi kan saya bilang udah harus submit jam 12, sekarang udah jam 1 loh. Kita udah harus submit ke klien ini. Pokoknya saya nggak mau tahu ya, itu dokumen harus disubmit sekarang, kalau nggak besok kamu nggak usah masuk kerja lagi. Iya bu, segera. Lu masih lama? Iya nih, kayaknya kerjaan gue masih banyak banget. Udah jelas banget deh, nih buat temen lu lembur. Kopi. Gila, thank you banget ya. Yaudah duluan ya. Oke, hati-hati ya. Dekor ntaran aja deh. Kerjaan gue masih banyak banget. Duh, iya ntar gue sempetin. Banget sih.
Udah mulai dari kapan, Del? Dari tadi. Oh, oke. Del, tau gak sih, tadi tuh sebenarnya ya, gue tuh udah pengen nyusul lu dari pagi. Tapi gue bangunnya kesiangan banget, gila. Del, ini udah bener belum, Del? Ngatur aja deh, Cak. Lah, kok sendirian? Ya udah, duluan ya. Shalom Ice. Sekali lagi ya, aku mau sapa ya. Yang lebih semangat dong. Shalom Ice. Shalom. Puji Tuhan ada 2000 jiwa ya di sini pada malam hari ini. Kita sama-sama berkumpul di sini teman-teman, seneng banget. Mungkin yang bagian sini masih agak kosong, yang belakang bisa maju kali ke depannya. Biar nggak kosong-kosong gitu tengah-tengahnya. Yuk dimaju yuk ke depan yuk. Oke, nanti bisa sambil maju lah ya dalam proses ibadah ini. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah melihat beberapa minggu terakhir di Instagram YIC dan di grup YIC udah ada sequel cerita tentang suatu kejadian yang nanti akan sama-sama kita mendapatkan jawabannya pada malam hari ini di tempat ini juga. Nah karena itu persekutuan kita pada malam hari ini akan agak sedikit berbeda. Kita akan memulai pada malam hari ini dengan memberikan persembahan. Teman-teman bisa mempersiapkan persembahannya bagi yang mau memberi secara langsung ataupun yang mau scan barcode QRIS seperti biasa. Kita sama-sama mau mengiringi persembahan kita dengan mengangkat satu pujian tiada terukur. Besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat kusalami, kasih setiamu besar selamanya. Kasih
Bagi teman-teman yang sudah memberikan persembahan, boleh bangkit berdiri. Kita angkat puja ini sekali lagi. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengangkasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selama-lamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat kembali berkumpul di tempat ini Tuhan, untuk merayakan Paskah Tuhan. Tuhan, sekarang kami telah memberikan apa yang kita punya, kiranya ini dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, berkati juga orang yang akan mengelola persembahan ini agar dapat dikelola dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Oke teman-teman, kayak latihannya udah kelar deh. Teman-teman kayak udah bisa pulang. Jangan lupa ya teman-teman, diingat-ingat liriknya, kuncinya, semuanya. Pokoknya jangan lupa ya teman-teman, oke? Siap. Habisnya kalian guys. Gak kemana-mana sih? Sorry Kak, udah selesai latihan semua kan? Udah nih, udah. Aku izin buat lanjut dekor boleh? Boleh. Oke, Mat. thank you. Ya, oke. Wah, udah jam segini lagi. Gue pulang duluan ya guys. Aduh, Oke. sorry banget nih harus meninggalkan kalian. Duluan ya guys. Oke, bye. Kita beres kali ya. Iya nih harus. Delin, kamu sendirian aja dekornya. Ya, biasalah Kak, tau sendiri lah gimana tuh yang satunya. Ya Del, kalau jadi lo sih gue mending pulang ya Del. Ya gak sih Re? Iya benar, kalau buat gue sih rugi banget, mending pulang lah. Ya, maunya sih gitu ya, tapi kan ini dekorannya harus udah kelar. Oh emangnya harusnya sama siapa sih Del? Sama Eca kok, cuma ya gitulah, paling datang telat nanti. Malah dia yang gak datang. Parah sih tuh anak. Udah, jangan jadi kompor gitu dong. Gimana kalau kita mendingan bantuin Delin yuk? Seriusan mau bantuin? Serius, aku juga gak ngapa-ngapain kok hari ini. Sorry banget ya guys, kayaknya gue mesti skip dulu deh soalnya mau gue agak jauh, gue mesti pulang dulu takut kemalaman. Bye-bye. Oke, yang lain? Aku juga harus balik guys. Lalu juga? Iya harus balik duluan, sorry banget ya. Yaudah, dadah Temi, hati-hati ya. Yaudah, hati-hati ya Mi. Lagian Delin suruh dekor sendiri mau aja. Ya udah kamu bantuin lah sini kok. Kita bantuin apa nih? Tapi jelasin dulu dong Del, kita bantuinnya ngapain nih? Boleh nih. Ini tuh sebenarnya udah aku bikin burung-burungnya. Jadi nanti paling tinggal ditempel-tempelin aja, aku dipenuhin gitu. Aku udah taruh tanda-tandanya sih. Gitu. Oh, oke. Oke, boleh. Sama bunga ini ya? Ya nanti kamu paling ditempelin bunga-bunganya aja ya Kak. Oke. Oke. Yuk. Guys, kayaknya gue gak bisa bantuin sampai selesai nih. Gue izin pulang duluan gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa. Sorry banget nih. Makasih, thank you ya Kak udah mau bantuin ya. Sorry jadi ngerepotin. Ya, hati-hati. Kalau gitu
kayaknya aku balik duluan juga ya. Oke. Udah dijemput soalnya. Ya nggak apa-apa. Oke, hati-hati ya kok. Sorry gak bisa bantuin sampai selesai ya. Oke. Kamu masih mau bantuin gak apa-apa? Masih Aku dong. sendiri aja kok, kalau kamu mau pulang aja. Jangan, gak apa-apa sih. Aku bantuin aja, gak apa-apa. Halo guys, sorry ya gue telat. Ada yang bantuin ya? Iya nih Ca, tadi aku abis latihan, jadi sekalian aja bantuin Delin. Oh, lu udah mulai dari tadi Del? Lu telat kenapa gak ada confirm gue sama sekali ya Ca? Gue jadi gak enak sama anak penata layanan buat ikut bantuin gue. Oh, gue tuh lupa info ya Del kalau gue bakal telat. Lu sorry banget ya Del, soalnya kerjaan di kantor gue tuh lagi banyak banget. Jadi gue gak sempet deh buat ngabarin lu. Sorry ya. Lu kayaknya kalau misalkan tiap dekor alasan lu selalu kayak gitu, itu kebiasaan lu aja sih Ca sebenarnya. Enggak gitu juga kali, gue lupa aja kok tadi. Lu styrofoam buat apaan? Loh, ya buat tulisan tema acara kita lah, buat apa lagi? Aneh banget sih lu. Lu baca grup dekor gak sih? Kita gak jadi pakai styrofoam Ca. Oh, emang ada perubahan Del? Sejak kapan ya? Aku gue gak tahu apa-apa sih. Ya lu kemana aja, jadi lu gak bawa infraboardnya. Kita jadinya pakai infraboard. Oh, tapi kalau emang lo bikin perubahan kayak gitu, harus tunggu konfirmasi dari gue dulu gak sih? Karena kan konsep awal dekor dari gue, Del. Ini kalau apa-apa mau nungguin konfirmasi dari lu, mau sampai kapan kelar dekorannya, Ca? Guys, kayaknya bagian sini udah mau selesai deh. Kira-kira apa lagi ya yang mau gue kerjain? Ini tuh harusnya tuh tinggal nempelin doang Kak di infraboard. Tapi nih, yang harusnya bawa infraboard gak bawa tuh infraboardnya. Ya, terus gimana dong kalau gak ada infraboardnya Del? Gak tahu, tanya aja nih sama yang harusnya bawa infraboard hari ini. Sorry banget Kak, soalnya kerjaan di kantor aku lagi banyak banget ya. Jadi aku bener-bener gak sempet banget buat buka grup dekor, jadi gak tahu update-annya. Ya, lu kayak bukan hari ini doang ya yang gak baca ngegrup dekor ini. 3 hari lalu lu baca gak? 7 hari lu baca gak anak-anak di grup dekor? Enggak kan? Gini deh, seingat aku ya di belakang tuh kita masih ada infraboard bekas acara kita sebelum ini. Gimana kalau coba aku cari dulu di belakang ya? Yaudah boleh deh Kak, kalau ada thank you ya. Oke. Sorry ya Kak jadi ngerepotin. Gak apa-apa. Tungguin ya. Oke. Del, tapi ya logikanya sih, kalau mau bikin perubahan konsep kayak gitu, mestinya sih nunggu konfirmasi dari gue dulu gak sih? Kan dari awal juga kita udah sepakat nih, pakainya styrofoam. Tujuannya tuh biar hemat budgetnya. Pengeluaran kita jadi gak bakal membludak banget. Iya, gue tahu lebih hemat Ca. Tapi lu kayak jangan baru pertama kali dekor lah. Lu tahu kalau pakai styrofoam nih susah buat motongnya. Katro lu ya, kita ada alat pemotong styrofoam tuh ada di lemari loh. Lu tinggal cari aja. Oh, gue tahu. Emang lu males nyari kan sebenarnya. Kalau emang lu males nyari, lu ngomong sama gue. Emang gue males, terus kenapa? Kalau misalkan lu masih mau tetap nih pakai styrofoam, lu cari aja soalnya sendiri, gue gak mau nyari. Iya ntar gue yang cari. Udah lanjut besok pagi aja dekornya yuk. Lu masih bisa bilang lanjut besok pagi, Ca. Ini acara tinggal H-2 loh. Risik, besok masih keburu nih udah malam, udah males juga. Gue udah capek, gue udah pulang kerja. Capek lu bilang. Nih kalau ngomong capek nih semua orang di sini juga capek, bukan lu doang yang capek, Ca. Risik banget sih ngomel-ngomel mulu. Ya lu lagian yang bikin gue ngomel, lu kalau ngomongin kerjaan semua orang di sini juga punya kerjaan, bukan lu doang. Aduh, kerjaan gue yang banyak Del. Gue gak kayak lo yang anak probation, yang kerjaannya tuh sedikit, waktunya nganggurnya banyak. Aduh, anak probation, ngapain sih kerjaannya? Lu gak usah soto ya, gue gak pernah bawa-bawa kerjaan lu, tapi gue masih bisa tanggung jawab nih sama pelayanan ini. Gue juga tanggung jawab, kalau ngomongin tanggung jawab, gue juga tanggung jawab Del. Gue juga datang hari ini. Iya, tanggung jawab datang telat kan maksud lu? Gue juga selalu kabarin lo kok kenapa gue telat. Gue udah bilang dari tadi ya, waktu gue gak se-fleksibel kayak lo yang anak probation, Del. Iya, emang gue anak probation terus kenapa? Tapi gue gak ada egois ya kayak lu, Ca. Egois? Bukan lo yang dari tadi memperbanyak masalah ya? Lo bikin perubahan konsep aja lo gak bilang dulu ya sama gue. Berisik lo, lurus lo ya styrofoam sendiri.
ternyata nggak ada dia di belakang. Gue cuma nemu ini. Apa Kak? Lah, Delin kemana, Cak? Nggak tahu, kabur kali, capek abis marah-marah. Sorry ya, bukannya gue nguping sih. Tadi emang di belakang tuh kedengeran kalian kayak teriak-teriakan gitu. Kenapa sih? Coba deh cerita. Ya aku kesel banget Kak sama Delin, ngomel-ngomel nggak jelas kayak gitu. Kayak ya udahlah, kalau misalnya emang aku salah kan aku salah beli bahan, nggak usah pakai marah-marah kayak gitu. Lebay banget. Lagian juga dari awal kita udah sepakatnya pakai styrofoam Kak. Emang dianya aja bikin perubahan konsep nggak bilang-bilang dulu. Tapi emangnya kalian tuh nggak ngobrol gitu ya di WhatsApp atau kayak di grup koordinasi gitu? Sebenarnya kita ada grup sih, cuman ya aku nggak sempet buat buka grup karena kerjaan aku lagi banyak banget. Coba nih ya, kalau misalkan kamu mau lihat-lihat, kan hari ini kamu yang telat. Terus kamu juga nggak balas chat Delin di grup ataupun PC. Menurut kamu pantas nggak sih marah balik ke dia kayak tadi? Itu dianya aja yang lebay, memperpanjang masalah doang. Menurut aku ya, Cak, Delin tuh semarah itu karena dia ngerasa sendirian loh ngerjain di penata layanan ini. Kan kalian tuh satu tim. Jadinya dia ngerasa harus kerja sendiri dan mutusin semuanya sendiri. Aku tahu kamu tuh capek di luar kerja, punya banyak urusan. Tapi jangan sampai kamu ngeluapin emosi sama capeknya kamu itu tuh ke orang yang gak tahu apa-apa. Dia tuh bahkan gak tahu kamu lagi kenapa. Yang dia tahu, kamu gak tanggung jawab di pelayanan ini. Udahlah Kak, biarin aja. Udah gak peduli lagi sama dia. Kalau dia mau keluar ya udah keluar aja. Jangan gitu. Kamu gak mau coba dulu ngomong baik-baik lagi sama Delin? Males banget. Ih, udahlah gak usah lah, udah biarin aja. Pergi aja udah, gak apa-apa, gak peduli. Yaudah. Kamu kan sekarang lagi emosi banget. Sekarang kita beresin ini dulu aja deh ya. Kan ini udah malam nih. Apa kamu duluan aja Kak? Enggak, aku bantuin aja. Ini sampai beres, baru kita pulang. Udah nih, Cak. Yuk. Pulangnya kamu motor kan? Iya, makasih ya Kak udah bantuin aku. Oke. Nyebelin banget sih. Yang salah, yang gak balas chat, bantuin gue juga enggak kayaknya. Malah dia yang marah, harusnya gue kali yang marah. Udah Tuhan, biar dia ngerasain tuh, rasain ngedekor sendirian. Udah capek banget sama pelayanan ini. Tuhan, kan lagi pelayanan ya. Kenapa malah kayak gini sih? Berantem sama teman pelayanan aku. Aku juga jadi gak sampai kelar ngerjainnya. Mana masa probation aku juga bentar lagi udah mau kelar lagi. Gak ada kejelasan sama sekali. Jadi kepikiran sama kata-katanya Cak. Tuhan ada gak sih buat bantuin aku? Capek juga.
Sebenarnya di sini yang salah siapa sih? Gue yang terlalu sibuk sama kerjaan gue? Atau Delin yang gak bisa ngertiin posisi gue sih? Tapi kalau dipikir-pikir ya, harusnya kayaknya gue gak harus semarah itu sih sama Delin. Kata-kata gue juga kayaknya nyakitin Delin banget. Dianya aja sih emang yang gak bisa ngertiin posisi gue, udah tahu gue sibuk. Tapi kasihan sih Delin. Gak tau lah Tuhan, ini gimana sih?
Delin. Kak. Lagi nunggu jemputan ya? Yes, aku lagi nunggu Gojek. Sambil duduk aja kali ya, biar gak capek. Oke. Kamu juga lagi nungguin Gojek? Enggak sih. Oh enggak. BTW, kemarin tuh aku denger tahu kamu tuh berantem sama Eca. Kenapa sih? Ya gitulah, kamu tahu sendiri lah Kak gimana. Aku tuh kamu lihat sendiri lah kemarin gimana aku kerja sendiri, dekor sendiri. Ya sih, aku lihat juga kemarin. Tapi nih ya, dari kemarin kamu berantem sama dia, terus kamu udah pulang, istirahat, terus kamu tadi juga udah gereja. Emang sekarang perasaan kamu masih semarah itu sama Eca? Gak boleh jujur ya Kak, masih lagi. Aku kayak gak bisa maafin dia lagi Kak. Dengan kata-katanya dia, padahal dia loh yang salah bukan aku. Itu Eca. Cak, sini. Gojek aku udah datang Kak. Jangan cancel aja, udah cancel. Kita ngobrol dulu ya sini yuk. Cak, ada Delin nih. Del, gue minta maaf ya Del soal kemarin. Gue sadar kok kata-kata gue nyakitin hati lo. Sorry ya. Ini deh ya, kalau emang gak ada yang mau ngomong, aku coba ngomong sedikit ya dari perspektif aku. Aku tahu debat dan berantem dalam pelayanan itu tuh hal yang wajar banget kejadian. Dan bisa dibilang sering terjadi sih di sekitar kita. Tapi karena itu udah sering kejadian, karena kita punya cara pikir masing-masing, cara kerja masing-masing, bahkan ego kita masing-masing. Jangan sampai karena hal-hal itu kita lupa kenapa sih kita dipanggil pelayanan. Kita harus terus ingat kalau misalkan kita itu pelayanan untuk melayani Tuhan dan sesama kita. Bukan untuk diri kita, bukan untuk ego kita, bukan juga untuk kepuasan diri kita sendiri. Aku pernah ada di posisi kalian seperti ini. Aku bermasalah sama teman sepelayanan aku berantem, sampai akhirnya kita mengeluarkan kata-kata yang saling nyakitin hati satu sama lain. Sejak kejadian itu, dia gak pernah lagi ke gereja sini. Bahkan dia udah gak mau lagi pelayanan sama-sama aku. Dan di gereja ini juga dia udah gak mau pelayanan lagi. Aku gak mau sampai itu harus kejadian juga di kalian. Karena setiap kali aku ingat kejadian itu, aku ngerasa bersalah banget dan aku ngerasa aku gak layak lagi untuk datang ke gereja atau bahkan untuk pelayanan. Karena pelayanan yang selama ini aku lakukan ternyata bukannya jadi berkat buat sesama, tapi jadi batu sandungan buat teman sepelayanan aku sendiri. Dalam perenungan aku itu, aku banyak belajar. Kalau ternyata aku harus banyak lebih mendengar dan mengerti firman Tuhan yang mau disampaikan melalui ibadah-ibadah di gereja. Aku banyak belajar kalau satu-satunya cara yang bisa membuat aku berdamai dengan keadaan ini hanya dengan aku mau membiarkan Tuhan yang memulihkan hatiku.
mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Aku ditolong Tuhan, aku dipulihkannya, tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada bagiku. Tiada mustahil bagi yang percaya, mujizatnya ada Perlu kita sadari bahwa sepanjang perjalanan dalam hidup kita, iblis tuh gak akan pernah menyerah untuk terus menyerang hati dan pikiran kita, agar kita selalu teralih pandangan dari Tuhan dan kita tergoda oleh iblis. Tapi melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendiri telah menyatakan bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa iblis. Sehingga ia telah menggenapi semua janji-janji dan firman-Nya. Teman-teman, malam hari ini kita banyak belajar bahwa dengan dosa kita sangat mampu untuk merasa bersalah, kecewa akan diri kita sendiri, tidak berharga, sampai kita merasa bahwa hidup kita tidak ada lagi harapan. Tapi Tuhan selalu ingin kita kembali. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk menyambut bagi kita yang mau kembali kepadanya. Karena ialah satu-satunya harapan dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita mengangkat satu pujian. Kita mempersiapkan hati kita untuk belajar bahwa Tuhanlah harapan dalam hidup kita. Karena darahnya dan salibnya telah menebus semua dosa-dosa kita. Karyamu
Dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan, hari ini kami bersama hendak mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menyapa kami untuk kami sekali lagi diberikan kekuatan dan kembali pemahaman tentang makna Paskah dalam hidup kami. Supaya kami boleh menjadi anak-anak muda yang senantiasa hidup memberikan sebuah dampak yang mengerti dan memahami bagaimana cara kami berinteraksi dan menyelesaikan setiap masalah dalam setiap hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami melalui hamba-Mu ini yang terbatas, penuh kelemahan. Biarlah Tuhan kami boleh sama-sama belajar daripada firman-Mu, supaya kami juga bersama-sama menghidupi dan melakukan apa yang menjadi perintah di dalam hidup kami, untuk kami kerjakan dan kami lakukan dalam hidup kami. Pimpin kami semua Tuhan, kami serahkan waktu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat malam teman-teman, shalom. Ya, tadi 2000 sekarang sudah 5400 ya. Puji Tuhan. Ya, sama-sama kita akan membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-19. Oke, supaya saya tidak terlalu banyak berbicara, kita membacanya secara bertanggapan ya. Jadi sama-sama punya tugas. Oke, saya akan membacanya ayat yang pertama, teman-teman membacakannya kedua dan demikian sampai yang ke-19. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Teman-teman. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku."
Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Oke teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan sebuah drama yang begitu luar biasa ya. Saya pikir apa saya nggak usah khotbah lagi gitu ya. Karena pesannya itu sudah disampaikan. Ini saya mau khotbah apa lagi ya. Saya mau khotbah tandingan atau gimana gitu ya. Nah berbicara tentang drama teman-teman, saya tuh jadi ingat lagu God Bless nih. Mungkin Pak Dwi sama Pak ini tahu lah ya zaman-zamannya God Bless ya, Ahmad Albar ya, lagunya saat panggung sandiwara. Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Ini pasti tahu dari bapaknya ini. yang kira-kira begini kalimatnya teman. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Pak Dwi, sama-sama angkat lilin. Mengapa kita bersandiwara? Ayo, mengapa kita bersandiwara? Terima kasih, God bless. Teman-teman, kalau kita berbicara sebetulnya hidup kita itu penuh drama, betul ya? Kadang-kadang hidup kita itu bisa seperti Delin, kadang-kadang hidup kita bisa seperti Eca. Tergantung situasi, betul ya? Terima kasih, itu Eca lagi marah, jadi masih ada pengaruhnya sampai di bawah. Saya takutnya nanti kayak Joker tuh. Peran Joker sampai terbawa ke hidupnya bunuh diri kan dia ya. Oke. Kenapa teman-teman kita tuh seringkali hidup seperti berdrama gitu? Karena sesungguhnya kita menyadari bahwa hidup kita itu nggak ideal. Dunia yang jatuh dalam dosa ini adalah dunia yang pada akhirnya membuat setiap kita manusia di dalamnya berupaya sedemikian mungkin untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang ideal. Tapi pertanyaannya, mungkin tidak kita mendapatkan itu? Tidak bisa. Bahkan di dalam pelayanan pun yang mungkin bagi kita adalah tempat di mana kita punya sebuah lingkungan, aktivitas yang ideal, rohani. Tapi bayangkan, ketemu juga tuh dengan kelompok-kelompok daripada kaum pencemooh tuh. Tuh ya. Ada Anjar, tadi siapa ya? Tadi siapa lagi? Oh bukannya. Ini kaum pencemooh gitu loh. Bayangkan Eca lagi marah-marah, dikomporin sama dia. Tapi itu fakta teman-teman sekalian. Kita mendapatkan hal yang demikian dalam hidup kita. Dan celakanya teman-teman, pada waktu kita menghadapi masalah, pada waktu kita sedang bergumul dengan permasalahan kita, pada waktu kita sedang mempertanyakan tentang apa yang terjadi dalam hidup kita cenderung untuk memutuskan penyelesaiannya itu dengan diri kita sendiri. Kita sering kali mempertanyakan pergumulan kita, mencari solusinya itu bukan kepada tempat yang benar. Kita mencari mungkin teman-teman kita yang di kafe, atau ada yang mungkin pergi ajeb-ajeb. Ajeb. Ada kan yang pergi kan? Ayolah. Dan itu yang terjadi teman-teman sekalian. Akhirnya yang terjadi dalam hidup kita bukan akhirnya kita menciptakan the story of hope, tapi the story of doubt, kecemasan,
The story of hopelessness. Makin lama kita makin frustasi. Bersyukur saudara, di dalam situasi kehidupan manusia yang sedemikian rupa itu, kita punya sebuah jawaban. Kita punya Tuhan yang mampu untuk merubah situasi kecemasan dan tiada pengharapan itu menjadi the story of hope. Teman-teman, apa yang kita alami saat ini dalam masa muda kita, bahkan juga masih dialami oleh Pak Dwi, kegelisahan hidup Pak Dwi ya. Masih kan ngalamin Pak? Kalau udah nggak ngalamin saya mau belajar Pak. Ya. Semakin kita bertambah usia, semakin banyak hal yang kita pikirkan, betul Pak ya. Mikirin anak, nggak mikirin si muda Pak ya, nggak Pak ya. Mikirin mungkin karyawan, mikirin masa depan dan banyak hal. Dan termasuk teman-teman sekalian. Kisah di dalam kesusahan hidup, pergumulan hidup itu bukan hanya terjadi hari ini. Kegagalan yang kita rasakan mungkin dalam pelayanan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang tadi Delin doakan, itu tidak hanya terjadi pada hari ini. Tetapi kita juga menemukannya ternyata di dalam kehidupan Petrus. Tadi kita sudah baca bagian itu teman-teman bersama. Petrus, murid yang dulu begitu yakin. Ya. Sorry, ini tidak bisa. Begitu yakin dan setia. Dia juga pernah jatuh. Dia pernah menyangkal Yesus gurunya itu. Dan akhirnya membawa dia kembali ke hidup lamanya. Bukan karena dia hendak berhenti mengasihi Tuhan, gurunya itu. Tapi karena hatinya diliputi oleh rasa malu dan keraguan. Tetapi justru di titik terendah itu, kita melihat bahwa Yesus datang. Dia tidak menunggu Petrus kembali lebih dulu menemui Yesus. Tetapi dikatakan Kristuslah yang mendekat lebih dulu kepada dia. Menjumpainya di pantai. Menjumpainya pada waktu Petrus sedang menjala bersama dengan teman-teman yang lain. Ke tempat di mana panggilan itu pertama kali disampaikan. Jadi mengatakan pada waktu Yesus datang, Yesus sedang mencoba memunculkan ulang. Bagaimana Petrus dan teman-temannya itu pertama kali dipanggil. Dalam panggilan untuk menjala ikan, menjala manusia. Nah disinilah teman-teman sekalian kita bisa melihat bahwa the story of hope itu dimulai. Dari keraguan menuju keyakinan. Teman-teman, hal pertama yang Yesus pulihkan dari Petrus itu adalah sebuah keraguan di dalam diri dia. Keraguan yang pelan-pelan mulai menggerogoti batin daripada Petrus. Mengapa? Sebab seringkali pemulihan sejati itu dimulai bukan dari sebuah langkah besar. Tetapi dari keberanian untuk mengakui, Tuhan, aku ragu. Kalau kita menjadi orang yang tidak berani untuk mengakui keraguan kita di depan Tuhan, maka sulit bagi kita untuk mengalami sebuah pemulihan. Kalau kita masih hidup dalam kesombongan, merasa mampu, merasa diri hebat, kita menyangkali kerapuhan hidup kita, kita sulit untuk bisa mengalami pemulihan dari Tuhan, teman-teman. Dan Yesus menjumpai Petrus di dalam keraguannya. Dan saya yakin teman-teman pasti juga pernah mengalami hal yang sama. Kita pernah mengalami yang namanya sebuah keraguan. Tadi Delin sudah menyampaikan itu di dalam dramanya. Ketika masalah itu datang, pertengkaran itu datang, mulailah muncul terkuak. Ternyata dia sedang meragukan Tuhan.
Dulu mungkin kita adalah orang-orang yang setia melayani dengan penuh sukacita, berdoa dengan penuh keyakinan, berharap penuh dengan semangat untuk melayani Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang baik. Tapi semuanya secara terus-menerus mengalami sebuah degradasi, keraguan tentang Tuhan. Ketika doa terasa sunyi, hati dan kita mulai bertanya, Tuhan, apakah Engkau masih di sana? Jika ya, mengapa hidupku tetap begini Tuhan? Apakah Tuhan masih peduli? Dan celakanya, apakah Tuhan Engkau hidup? Pernah ada yang doa sampai gitu? Pernah? Eca pernah ya? Contoh, ntar selesai ini konseling. Saudara, saya orang yang pernah merasa bangga sebagai orang Kristen. Saya merasa saya sudah cukup oke dalam pelayanan. Bayangkan dari remaja, saya pengurus remaja, pernah jadi ketua remaja, aktif sebagai pengurus. Pemuda, sama, saya pengurus pemuda, saya ketua pemuda. Naik lagi tingkatannya menjadi majelis jemaat. Tapi suatu hari, mama saya cancer, saudara. Tahu ya kalau cancer itu butuh biaya besar, saudara. Dan setiap kali pada waktu saya mau mulai pelayanan, saya ditelepon adik saya, Ton, si mama lagi mengerang kesakitan. Waduh, bayangkan lagi persiapan worship leader. Doanya tentang Allah bangkit. Allah bangkit, wah. Telepon, Ton, mama lagi mengerang kesakitan. Drop, saudara. Gak bisa lagi tuh nyanyi Allah bangkit, rasa berat banget gitu. Pengobatannya sedemikian besar harus saya keluarkan, saudara. Mama pernah 1 kali kemo. Kemo selesai, seret. Itu sekitar baru 3 hari di rumah sakit. Keluar tagihan 9 juta motor jual. Di tengah situasi itu, di dalam kebanggaan saya sebagai seorang pelayan, saya diperhadapkan oleh sebuah kenyataan. Saya mulai meragukan tentang Tuhan. Saya tanya, Tuhan di mana? Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terus terjadi dalam hidup saya? Tuhan, Kau tahu biaya ini besar Tuhan, saya nggak sanggup. Tapi cara Tuhan datang itu sangat indah, saudara. Seperti Tuhan menjumpai Petrus. Tuhan datang tidak dengan menghakimi, Tuhan datang tidak dengan berbagai catatan tentang kegagalan dan keraguan Petrus, tapi Tuhan datang dengan sebuah sentuhan kasih. Yesus memakai mama saya. Mama saya itu baru 1 tahun percaya Tuhan, saudara. Sebelumnya dia Buddha dan sangat susah untuk diinjili. Tapi pada waktu dia mulai dinyatakan positif kanker, dia terima Tuhan. Saya yang bertahun-tahun jadi Kristen, saudara. Di depan mama saya mengatakan, Tuhan di mana ya? Kenapa Tuhan kasih kita seperti ini? Dan mama saya cuma bilang sangat sederhana sekali. Percaya sama Tuhan. Tuhan akan mencukupkan. Saudara tahu rasanya seperti apa? Kayak suami diteplok sama sendal bini gitu. Prok gitu kayak. Pedes, saudara. Keraguan saya muncul ketika situasi tidak ideal dalam hidup saya. Dan Tuhan pakai situasi melalui perkataan mama saya untuk membereskan apa yang terjadi dalam hidup saya. Saudara, keraguan bukan berarti kita tidak lagi percaya. Pada waktu saya bukan sedang tidak percaya, tapi saya benar-benar dalam situasi yang mencoba untuk mempertanyakan kenapa masalah saya gak beres-beres gitu loh. Tetapi hati yang kelelah, kecewa, merasa gagal itu seringkali dipakai iblis untuk kita meragukannya. Tadi kan dilakukan tuh. Dan hal itu membuat kita bertanya, Tuhan, Engkau itu masih dekat gak sih? Meskipun kita tetap ke gereja, tetap melayani. Tapi sejujurnya kadang kita merasa kosong ketika situasi kesulitan itu tidak berhenti terjadi dalam hidup kita.
Mungkin kita menjadi orang yang tersenyum di luar, tapi dalam hati merasa jauh dari Tuhan. Kita mungkin pernah mengalami bagian ini, saudara. Delin menggambarkan bagian itu dengan sangat jujur di dalam dramanya tadi. Dia berdoa, dia bekerja, dia melayani, tapi dia merasa seakan berbicara sendiri, seakan Tuhan diam atas masalah hidup dia. Dan tidak ada jawaban dan tidak ada kehadiran Tuhan di sana. Saudara, Petrus juga pernah mengalami hal yang sama. Dia pernah hancur. Dia adalah murid yang paling vokal, paling berani. Dia pernah berkata, aku siap mati bagi engkau ya guru. Tetapi realitanya tuh saudara, pada waktu dia mengalami situasi yang kritis, dia menyangkal Yesus 3 kali. Karena apa? Karena dia takut. Dan setelah semua itu terjadi, sebuah penangkapan, penyiksaan, penyalipan, kabar kebangkitan yang bagi dia belum jelas dan dia mengerti dengan baik. Maka Petrus kembali kepada jalan hidupnya yang lama. Karena imannya mulai goyah. Kenapa? Karena di lubuk hatinya dia mungkin bertanya, apakah engkau benar-benar Mesias? Masih bisakah aku percaya kepadamu guru? Saudara, bukankah itu juga pertanyaan kita pada waktu kita terluka dan mengalami situasi yang tidak kunjung selesai? Saat pelayanan kita tidak dihargai, saat orang tua kita sakit, saat nilai ujian kita jeblok, saat pekerjaan kita tidak kelar-kelar, bos marah-marah, bahkan memberikan sebuah ancaman. Kalau tidak selesai deadline-mu hari ini, besok PHK. Saat doa kita terasa sunyi, janji Tuhan seperti enggak nyata. Tetapi justru di dalam bagian itu, Tuhan hadir untuk menolong kita. Teman-teman, keraguan itu sebetulnya bukan sesuatu yang berdosa. Tetapi ketika keraguan itu mulai menguasai kita, menguasai hati kita, kita kehilangan semangat dan orientasi hidup, maka itu bisa membawa kita kepada sebuah kehidupan yang lama yang pernah Tuhan panggil kita keluar darinya. Kita hidup bisa menjadi tanpa arah, percaya tanpa harapan. Tetapi namun di saat keraguan itu datang, Yesus tetap datang kepada kita. Teman-teman sekalian, pada waktu situasi Petrus mengalami ketegangan dalam hidup dia, Yesus datang dan dia tidak datang dengan syarat atau tuntutan. Tapi dikatakan Yesus datang dengan membawa sarapan. Tindakan sederhana tetapi penuh kasih. Yang menunjukkan bahwa aku masih menerima engkau Petrus. Yesus hadir bukan untuk menghakimi tapi untuk memulihkan. Bukan untuk mengintimidasi tapi dengan keintiman. Kenapa? Karena kasih Tuhan tidak tergantung sebuah performa iman kita. Dia hadir justru pada waktu kita paling lemah dan merasa kosong. Seperti yang dikatakan oleh seorang bernama Henry Nouwen. Keraguan bukan lawan iman. Justru tempat di mana iman lahir kembali. Teman-teman, keraguan bukan tanda kegagalan rohani. Tetapi itu sebuah undangan untuk kita lebih dalam lagi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ketika segala sesuatu yang kita andalkan, pemahaman, kekuatan, dan semangat rohani runtuh, maka di saat itulah Tuhan hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyapa dan menyembuhkan. Kadang-kadang teman-teman, Tuhan tuh sengaja membreakdown segala kesombongan hidup kita. Kadang-kadang kita, anak-anak muda itu seringkali berpikir, saya ini mampu. Saya punya komitmen, saya punya apapun ya, punya optimisme banget gitu ya. Tapi ketika satu kali Tuhan mengizinkan suatu masalah itu datang dalam hidup kita, maka dia mengizinkan untuk membreakdown segala kepalsuan, motivasi apapun juga yang ada dalam hidup kita.
Kadang-kadang kita rajin pelayanan, belum tentu untuk Tuhan loh. Kadang-kadang mungkin ada orang kita suka di sana. Kita mau coba menampilkan performa kita. Atau sebetulnya kita adalah orang-orang yang punya keminderan gitu loh. Nah, bagaimana supaya kita menunjukkan harga diri kita, kemampuan kita, ya kita pelayanan misalnya. Atau kita pelayanan hanya untuk menunjukkan bahwa sebetulnya lu gak mampu, gue bisa. Ada kesombongan di sana. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan situasi-situasi yang tidak mudah, kesulitan itu datang untuk meruntuhkan segala motivasi yang salah. Seperti Delin dan Echa tadi. Pelayanan. Apa yang terjadi? Berantem mereka. Pulang jangan berantem ya. Karena saya lihat kayaknya serius banget di berantemnya nih. Takutnya terbawa sampai di rumah telepon-teleponan nih gitu ya. Delin Echa menunjukkan setidaknya bagaimana motivasi yang salah pada waktu pelayanan. Dan itulah kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Melalui perjumpaan itu Yesus mengembalikan keyakinan Petrus yang hilang. Bukan dengan tuntutan atau pembuktian, tapi dengan kasih yang memulihkan. Dan inilah yang membawa kita pada langkah yang selanjutnya. Dari ketakutan menuju iman. Nah teman-teman, pemulihan yang Yesus bawa kepada kita itu tidak berhenti hanya pada keraguan. Tetapi dia juga menjangkau jauh ke dalam ketakutan kita. Kenapa? Sebab keraguan bisa membuat kita diam. Tapi ketakutan seringkali membuat kita mundur. Seperti apa? Seperti takut gagal, takut ditolak, takut bahwa Tuhan mungkin sudah tidak selesai dengan hidup kita. Dan itulah yang dialami oleh Petrus dan teman-temannya. Setelah peristiwa penyalipan, kegagalan, penyangkalan, maka dikatakan mereka kembali ke kehidupan lama mereka menjalaikan. Bukan sebetulnya karena mereka ingin kembali, tapi karena mereka tidak tahu lagi harus melangkah kemana. Mereka bukan kehilangan arah, tapi juga keberanian untuk percaya bahwa mereka masih bisa dipakai oleh Tuhan, itu pun sudah mulai hilang. Teman-teman, di dalam bagian ini biarlah kita boleh melihat bagaimana Tuhan terus memproses kita dari banyak hal. Ya, di tengah kelelahan, kecewaan, Yesus hadir. Bukan di bait Allah menjumpai Petrus. Bukan di tempat yang luar biasa dia hadir. Tetapi dia hadir di tepi pantai. Di tengah rutinitas mereka yang biasa. Ia tidak menyuruh mereka naik ke gunung. Tetapi menantikan mereka di tempat yang akrab. Dan saat jalan mereka kosong, Yesus datang bukan untuk menegur, melainkan untuk mengisi. Bukan hanya dengan ikan, tapi dengan pengharapan yang baru untuk Petrus. Saya sudah diberikan waktu. Oke, saya akan langsung kepada poin yang terakhir teman-teman sekalian. Inilah the story of hope yang kita sama-sama dapatkan. Bukan kisah yang berhenti di titik keraguan, ketakutan, atau kegagalan. Tapi kisah yang dilanjutkan, dibangkitkan oleh kasih Kristus yang tak pernah menyerah. Kasih yang tetap mengejar, memulihkan, dan memanggil kembali untuk berkarya. Karena bersama Dia, kegagalan bukanlah akhir, melainkan kesempatan untuk memulai kembali dengan harapan yang baru. Nah teman-teman IAC, hari ini kita melihat perjalanan Petrus dari keraguan dan ketakutan menuju pemulihan oleh kasih Kristus. Inilah gambaran pemulihan yang juga Tuhan tawarkan bagi kita. Saat kita merasa gagal dan tak layak, kebangkitan Yesus memberi harapan baru. Ia tidak menuntut kesempurnaan, hanya hati yang mau kembali. Paskah mengingatkan, tidak ada kegagalan yang terlalu dalam untuk dijangkau. Kasih-Nya
Dan saat Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Itu merupakan undangan untuk memulai lagi. Mari bangkit berjalan dalam pengharapan yang baru. Karena kisah kita bukan berakhir di kegagalan, tapi dibentuk menjadi kisah pemulihan. Dari keraguan menjadi kedewasaan. Dari kehancuran menuju kemuliaan. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Saya ingin mengajak kita bangkit berdiri, kita ingin menaikkan satu pujian. Saya ingin mengundang setiap kita untuk membuka hati kita menjadi sebuah alat yang Tuhan boleh pakai menjadi bejana Dia. Dan biarlah kita boleh belajar untuk menjadi pribadi yang tidak terus hidup di dalam keraguan, ketakutan, tapi kita boleh menjadi orang yang terus penuh pengharapan dan iman dan dewasa di dalam Tuhan. Menjadi pribadi yang pada akhirnya boleh menyenangkan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni menyenangkan-Mu, lagu ini. Kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau coba renungkan kembali tentang hidup kita. Teman-teman, saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman ada yang sedang mengalami kecewa, mungkin teman-teman sedang ada yang mengalami luka oleh keluarga, oleh orang tua, oleh teman, oleh rekan pelayanan, oleh rekan kerja. Mungkin teman-teman sedang mengalami satu masa meragukan tentang Tuhan. Mungkin teman-teman sedang mengalami satu masa di mana mulai ada rasa ketakutan tentang masa depanmu. Atau teman-teman sedang mulai merasa, Tuhan itu apakah masih ada bersama saya? Teman-teman, kalau ada di antaramu yang hari ini sedang bergumul dalam bagian itu, taruh tanganmu di dadamu dan aku ingin berdoa buat kalian. Jangan malu, ini antara engkau dengan Tuhan. Dan biarkan engkau boleh berjumpa dengan Dia dengan kasih yang lembut itu untuk berkata, aku tidak meninggalkan engkau, aku ada. Aku sudah mati dan aku sudah bangkit untuk engkau. Aku datang bukan untuk menuntut, aku datang bukan untuk mengintimidasi, aku datang tidak untuk membongkar semua aibmu. Aku tahu kelemahanmu, aku tahu kegagalanmu, aku mengasihi engkau lebih dari apapun juga. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada apapun yang kita kasihi? Tuhan, hari ini Engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Mereka adalah anak-anak muda yang sedang bergumul dengan hidup mereka, dengan masa depan mereka. Bergumul dengan ketakutan, kegentaran, kekhawatiran tentang masa depan, tentang keluarga, tentang studi, tentang pelayanan. Dan mereka mungkin sedang bergumul dengan doa-doa yang belum juga Engkau jawab. Dan mungkin mereka sedang bertanya, apakah Tuhan Engkau memperhatikan hidup mereka? Biarlah Tuhan seperti Engkau menjumpai Petrus dalam kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Mengasihi Petrus yang begitu luar biasa meskipun dia pernah menyangkali Engkau dan meninggalkan Engkau. Tapi Engkau menjumpai dia, Engkau mengajaknya makan dan memanggilnya anak-anakku. Yang menunjukkan bahwa relasi itu tidak putus. Maka biarlah Tuhan anak-anak muda di tempat ini juga meyakini bahwa Tuhan Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau mengasihi mereka. Engkau mencintai mereka
lebih dari apapun juga. Sebab Engkau sudah mati buat mereka. Maka biarlah Tuhan mereka boleh menyelesaikan masalah bersama dengan Engkau. Dan Engkau menopang, menolong mereka. Terima kasih Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini Engkau boleh berbicara kepada kami. Tuhan, Engkau mengasihi kami lebih dari apapun juga. Sebab Engkau sudah mati dan Engkau sudah bangkit. Pengharapan itu sudah dinyatakan dan sungguh ada. Maka biarlah Tuhan kami yang hadir pada malam hari ini, boleh Tuhan ingatkan, boleh Tuhan kembali kuatkan. Dan biarlah Tuhan ketika kami menghadapi berbagai masalah dalam hidup kami tidak mencari solusinya di luar, tapi kami boleh datang dalam kesungguhan kepada Tuhan. Terkadang Tuhan Engkau mengizinkan ada sebuah waktu yang lama Engkau menjawab doa kami. Bukan karena Engkau tidak mendengar, bukan karena Engkau tidak peduli pada kami, tetapi Engkau sedang berusaha untuk mengajar kami, untuk mengerti, memahami tentang maksud dan tujuan Tuhan. Sebab setiap masalah yang Tuhan selesaikan tidak hanya berhenti pada sebuah penyelesaian masalah, tetapi membuat kami juga menjadi dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Sebab panggilan kami adalah panggilan untuk semakin hari semakin serupa Kristus. Menjadi panggilan yang menuju dari kemuliaan dan menuju terus kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan, pulanglah dan terimalah akan berkat daripada Tuhan. Kasih Allah yang melimpah, yang tak terkatakan dan tak terhitung besar dan jumlahnya. Yang melampaui daripada segala kasih yang ada. Sebab Ia adalah sumber kasih yang besar itu. Yang diwujud nyatakan di dalam Yesus Kristus yang sudah menyatakan kasih yang besar itu dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan menunjukkan tentang pengharapan yang nyata dengan kebangkitannya. Dan pertolongan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang diutus kepada kita untuk mendampingi di dalam berbagai pergumulan kita. Biarlah menyertai setiap kita dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, silakan duduk.
Cek. Halo, selamat malam YIC. Ya, selamat Paskah. Ya. Oke, di sini aku mau bacain update warta kita untuk malam hari ini. Boleh di next? Ya. Untuk pelayanan firman di perayaan Paskah Pemuda malam hari ini dibawakan oleh Evangelis Lawatono. Kami segenap Komisi Pemuda YIC mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan-pelayanan selanjutnya. Oke, dan untuk Persekutuan Pemuda di Sabtu depan tanggal 3 Mei dengan tema masih melanjutkan dari series Seven Deadly Sins sebelumnya, yaitu iri hati atau bahasa latinnya invidia yang akan dibawakan oleh Evangelis Cahya. Seperti biasa kita akan persekutuan di jam 7 malam, jadi teman-teman jangan lupa untuk datang di Sabtu depan ya. Oke, next. Ya, seperti biasa kita ada bengkel rohani setiap hari Rabu jam 7:30 malam di Aula Sekolah Minggu lantai 2. Untuk teman-teman yang mau sharing-sharing dan mau makan bareng-bareng sama teman-teman pemuda, boleh banget untuk join di bengkel setiap hari Rabu. Atau kalau mau tanya-tanya dulu boleh nanya ke Ricky di nomor yang tertera di layar. Next. Ya, vokal group setelah sekian lama akhirnya ada latihan lagi besok di jam 2 siang di ruangan ini di RSG. Untuk teman-teman yang mau ikut nyanyi bareng, boleh banget untuk ikut vokal group, langsung datang aja. Atau kalau mau nanya-nanya dulu boleh tanya ke Teresia Angelica yang nomornya ada di layar. Atau mungkin kalau mau nanya langsung ke orangnya boleh, mumpung ada orangnya di sini. Oke, next. Ya, dan untuk teman-teman aku mau ngasih tahu juga kalau YIC ada Q-Box. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar hidup atau tentang iman, teman-teman boleh langsung scan aja QR code yang ada di layar ini. Atau teman-teman bisa masukin link yang ada tertera di layar untuk tanya-tanya dan nantinya akan dijawab oleh hamba Tuhan. Boleh di next. Oke, apakah ada teman-teman yang baru pertama kali hadir di Persekutuan Pemuda? Sepertinya tidak ada ya. Wajah-wajah lama semua ya di sini ya. Ada yang baru? Boleh dong, boleh maju ke depan biar bisa kita sambut. Boleh, sini. Boleh. Mungkin kenalan dulu, boleh sebutin nama, usia, terus kesibukannya sekarang lagi ngapain aja, mungkin kerja kah atau kuliah kah, terus tinggalnya di daerah mana, dan kesini tahu dari mana dan diajakin sama siapa. Oke, boleh. Silakan. Oke, halo semuanya. Nama saya Willy, umur saya hai juga semuanya. Nama saya Willy, umur saya 21. Saya kesibukannya masih kuliah aja. Terus tahu persekutuan ini dari teman, terus juga kemarin diajakin, jadi saya ya udah join aja gitu. Thank you, tadi Willy ya. Ya. Welcome Willy di YIC. Untuk Sabtu depan datang lagi ya, karena kita ada persekutuan. Mungkin untuk teman-teman boleh kita bangkit berdiri, kita sambut teman kita.
kembali lagi. Teman-teman boleh duduk kembali. Oke, boleh di next slide-nya. Oh, tunggu deh, jangan di next dulu ya. Di slide warta ini terlewat, tapi aku mau nanya nih untuk teman-teman yang hadir di sini, apakah ada yang seminggu terakhir ini merayakan ulang tahun? Nah, ini sudah di layar ya. Oke, untuk teman-teman yang namanya tertera di layar, boleh maju ke depan. Ayo, Vina dan Fani dipersilakan maju ke depan. Ayo. Nah. Selain dari Vina dan Fani, adakah teman-teman yang ulang tahunnya seminggu kebelakang ini? Oke. Untuk Vina dan Fani boleh dikasih tahu ke teman-teman YIC. Ya, tahun ini ulang tahun yang keberapa dan wish-nya untuk 1 tahun ke depan ini apa? Halo semua. Nama aku Vina Aprilia. Tahun ini ulang tahun yang ke-19 tahun. Wish-nya untuk tahun ini semoga bisa terus bertumbuh dalam iman. Semoga juga segala yang aku lagi yang kerjain hari ini, tahun ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Udah situ aja. Halo semuanya. Nama aku Fani Aprilia. Aku juga hari ini yang ke-19 tahun. Wish buat tahun ini semoga selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Semakin dekat sama Tuhan Yesus, terus karir sama kuliahnya, kerjaan sama kuliahnya selalu dilancarkan. Selalu dikasih kesehatan, amin. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Mari kita menyanyikan teman-teman kita dan mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman kita. Mari kita bangkit berdiri.
kesediaan Kojo untuk mendoakan teman kita yang berulang tahun. Kita berdoa ya teman-teman. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Vina dan Fani boleh bersama-sama berada dalam komunitas YIC. Kami bersyukur karena kehadiran mereka boleh memberikan warna yang indah bagi komunitas ini. Dan kami bersyukur juga mereka boleh merayakan hari ulang tahun mereka. Tuhan yang boleh terus memberkati Vina dan Fani di dalam masa depan, karir, studi mereka, kesehatan mereka. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin mereka senantiasa. Kerinduan mereka untuk senantiasa dekat dengan Tuhan, memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, dan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya semuanya boleh terjadi dalam perjalanan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan yang boleh terus memberkati mereka, masa pertumbuhan mereka baik secara jasmani maupun rohani. Kiranya Tuhan juga yang boleh pimpin. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kedua rekan kami ini yang kami kasihi ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Kojo, terima kasih. Boleh duduk lagi teman-teman. Wah ini boleh duduk lagi. Ini Vina dan Fani ulang tahunnya pas banget ya sama Pasca Pemuda ya. Emang sengaja kali ya biar dirayain. Oke. Settingan. Sengaja di tag. Oke. Ya teman-teman, setelah perayaan Pasca hari ini besok kita ada badminton. Yeay. Ya, jadi untuk teman-teman yang mau olahraga bareng sama teman-teman YIC boleh banget datang di badminton besok. Khusus untuk bulan ini ya guys, di tanggal 27 April. Tapi untuk bulan-bulan selanjutnya akan dilaksanakan di setiap minggu ketiga. Untuk waktunya jam 4 sampai jam 6 sore. Tempatnya di Gor Tunas. Dengan biaya 10.000. Teman-teman bisa langsung datang aja ke tempatnya. Atau kalau mau nanya-nanya dulu boleh langsung ke kontak personnya yaitu Clarissa. Nomornya ada yang tertera atau boleh langsung nanya ke orangnya. Jangan lupa datang ya guys. Wah apa nih merah-merah. Seram ya terlihatnya. Ya jadi masih berkaitan dengan tema besar di 2 bulan ini yaitu Seven Deadly Sins. Di tanggal 31 Mei akan ada ibadah kreatif dengan tema Wrath of Man. Di sini di Ruang Serbaguna jam 7 malam. Masih agak lama sih tapi teman-teman ingat-ingat aja di tanggal 31 Mei kita akan ada ibadah kreatif. Seperti apa kreatifnya teman-teman nantikan di tanggal 31 Mei. Oke, boleh di next. Oke, sekian warta malam hari ini. Selamat malam minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini untuk teman-teman di luar akan dibagikan konsum ya. Iya tapi sebelum pulang kita foto bareng dulu kali ya. Ayo maju dulu teman-teman, kita mau foto bersama. Ayo guys, dipercepat.